Firman Tuhan hari ke-352, 17 Desember tahun 2024, Injil Lukas, pasal 1 ayat 52, perikop, kuasa Raja Penyelamat. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-352, tanggal 17 Desember 2024, diambil dari Injil Lukas, pasal 1 ayat 52 dengan perikop Tuhan berkuasa atas dunia. Dan sebagai ayat inti adalah Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang rendah. Itulah firman Tuhan hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 12 sampai dengan 13. Bertahan sampai akhir, diselamatkan. Bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai dengan 5. Keadilan ditegakkan. Itulah perikop dari Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai dengan 5. Dan sebagaimana biasanya kita tetap mengulang kembali pedoman kita pada bulan Desember 2024 dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Yohanes 1 ayat 9. Jadi terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah berfirman, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan terang. Nah, jadi tadi terang sesungguhnya akan datang ke dunia itu disampaikan oleh Allah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang akan datang ke dunia. Sekarang sudah dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Ia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan terang. Dengan demikian, terang itu adalah anaknya yang tunggal. Itulah yang disebutkan akan datang terang ke dunia. Nah, sekarang Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi jelas anaknya yang tunggal itulah senjata terang bagi umat Kristiani.
sekarang Yesus setelah dilahirkan, ya, setelah lahir dia dibaptis supaya memenuhi syarat untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dibaptis, dan pada waktu pembaptisan itu, ya, disitulah ada ungkapan dari surga, dari Allah sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam Matius 3 ayat 17, ya, pada waktu Yesus dibaptis, ya, dan dia bangkit dari air Yordan, artinya keluar dari air Yordan itu setelah dia ditenggelamkan atau dibaptis kemudian keluar, pada saat itulah, ya, langit terbuka. Nah, kemudian Roh Allah seperti merpati turun ke atas Yesus. Lantas keluarlah kata-kata Allah dari surga. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Karena ia menyenangkan hatiku. Nah, jadi di sini Yesus dikuatkan atau dibaptiskan, ya, atau ditabalkan, ya, ditabiskan menjadi anaknya yang tunggal. Dan Tuhan mengatakan kepadanya aku berkenan. Jadi Tuhan berkenan kepadanya, kepada Yesus, anak yang dikirim itu, ya, yang ke dunia. Nah, sekarang Yesus ditabiskan dan langsung dinyatakan oleh Allah, inilah anak kesayanganku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dikata Allah. Setelah itu, ya, kita lihat setelah dia dibaptis atau ditabiskan jadi anak Allah yang dikasihi, ya, kita melihat bahwa setelah dibaptis, ya, Yesus memulai pekerjaannya, pemberitaan firman Tuhan. Dan pada saat dia berkhotbah, ya, di bukit, ada hadir 5.000 orang peserta. Tentu dengan hadirnya 5.000 orang ini perlu makan, perlu minum. Nah, terus dari mana makanan sebanyak itu yang disiapkan 5.000 orang? Kalau di kampung-kampung itu masih terbatas kemampuan untuk memasak makanan yang lebih banyak, ya. 5.000 orang, coba kita bayangkan. Kemudian Yesus menyuruh orang itu mencari roti untuk membeli supaya bisa dimakan oleh orang itu, tapi mengalami kesulitan. Hanya ada seorang anak-anak, ya, yang mempunyai bekal, ya, itu pun mungkin sudah bekal pribadinya, ya, mempunyai 5 roti, ya, dan 2 ekor ikan. Kemudian Yesus mengatakan, bawalah kemari, katanya. Setelah dibawa, maka dia berdoa kepada Tuhan Allah, dan roti pun diperbanyak dan ikan pun diperbanyak,
sehingga bisa menghidupi 5.000 orang. Bahkan ada lebihnya 12 keranjang lagi. Diminta supaya itu dikumpulkan dan dibawa. Nah, itulah memulai Yesus bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama, khotbah di bukit, ya. Nah, setelah itu Yesus dia bilang bahwa dia sebagai hidup karena tadi sudah memberikan orang makanan jasmani, maka Yesus menyampaikan pelajaran kepada semua murid-muridnya. Sebenarnya untuk memakan makanan yang hidup selama-lamanya, akulah roti hidup, kata Yesus. Ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Dikatakan begini, akulah roti yang memberi hidup. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi selama-lamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi selama-lamanya. Jadi dari kedua masalah pokok kebutuhan jasmani kita, yaitu ya dikatakan bahwa lapar dan haus. Kalau itu tidak lagi bisa mengganggu kita, maka kita bisa hidup selama-lamanya. Nah, jadi itulah yang disampaikan oleh Yesus. Dialah roti hidup. Barang siapa datang kepadanya tidak akan lapar. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan haus. Sehingga hidup kekal abadi, yaitu iman, spiritualitas kita. Nah, dan setelah itu diucapkan oleh Yesus, dia tetap berkhotbah, menyampaikan pesan-pesan kepada jemaat dan murid-muridnya. Nah, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, ya, Yesus berbicara kepada orang banyak. Jadi dia menyampaikan kepada orang banyak, bukan lagi ansih kepada murid-muridnya atau pengikutnya, kepada orang banyak dia menyampaikan pesan ini. Ya. Akulah terang dunia. Di sini sudah berterus terang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, dan akan beroleh hidup terang. Ya. Jadi mempunyai terang kehidupan. Kemudian Yesus melakukan tugasnya. Jadi setelah Yesus mengatakan itu, akulah terang, dikatakan orang yang mengikuti aku dikatakan tak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang kehidupan. Jadi di sini sudah jelas terang benderang. Yesus mengakui dialah terang dunia. Kalau tadi masih belum secara jelas dikatakan, ya, hanya dikatakan sesungguhnya terang dunia akan datang. Jadi terang dunia itu adalah Yesus akan datang. Itulah makanya dikatakan akulah terang, barang siapa
berjalan bersamaku tidak akan mengalami kegelapan dalam hidupnya. Ya. Bahkan akan mendapatkan terang kehidupan. Nah, sampai di sini kita lihat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus sebelum dia disalibkan. Masih berinteraksi dengan banyak orang dan memberikan penjelasan. Nah, kemudian lalu Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada saat dia mati, itulah kuasa si iblis. Pada saat dia dibangkitkan, itulah kuasa Allah. Jadi lebih simpel, ya. Nah, kemudian setelah Yesus mati dikuburkan karena kuasa-kuasa iblis, dia bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit dari liang kubur. Inilah dikatakan kuasa Allah yang bekerja, sehingga dia bisa bangkit dari antara orang mati. Nah, dengan bangkitnya Yesus, dia memberikan pendalaman kepada murid-murid selama 40 hari. Dan sebelum dia naik ke surga untuk mencari tempat yang dijanjikan oleh Allah, bahwa di sana banyak tempat untuk kita diami, ya. Dan itu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Sebentar lagi aku akan pergi. Kalian jangan gelisah bila aku tidak bersama kalian lagi, tetapi dia akan mengirimkan Roh Kudus. Itulah janji Yesus. Nah, kemudian dalam hal ini Thomas berbicara, bagaimanakah jalan ke sana untuk menuju Bapa? Nah, dengan pertanyaan ini maka Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi di sini sudah dikatakan secara terus terang sebelum Yesus berangkat naik ke surga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa ada yang bisa melihat Bapa tanpa melalui dia. Ini pun dipersoalkan oleh Filipus, ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Filipus mengatakan, di manakah Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami, supaya kami puas. Itulah dikatakan oleh Filipus kepada Yesus. Lantas Yesus bertanya, Filipus, sudah begitu lama aku bersama kalian. Artinya sudah selama ini Yesus menjelaskan siapa dirinya. Tapi mengapa kalian masih artinya mencari Bapa? Karena Yesus mengatakan tadi pergi ke Bapa tanpa melalui dia. Nah, kenapa kalian masih mencari Bapa? Kata Yesus. Nah, kemudian Yesus berbicara kepada Filipus. Filipus, percayalah kepada saya, katanya. Melihat saya sama dengan melihat Bapa. Jadi jelas, ya. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Roh Kudus. Karena itu semua adalah suatu kesatuan. Kemudian dikatakan lagi oleh Yesus, melihat saya
sama dengan melihat Bapa. Apakah ini belum jelas bagimu, Filipus? Nah, kemudian dilanjutkan oleh Yesus bahwa aku bersatu dalam Bapa dan Bapa juga bersatu dengan aku. Jadi di sini antara Bapa dan Anak bersatu. Yesus, Bapa, Tuhan Allah, ya, Dia sendiri. Nah, jadi dengan demikian kita tidak perlu lagi cari Bapa itu di mana, bagaimana jalan ke sana, tidak perlu. Cukup sudah diwakilkan oleh Tuhan Yesus, sudah melihat semuanya. Karena melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Bapa bersatu dengan aku dan aku bersatu dengan Bapa. Jadi kita mau cari kemana lagi Bapa itu? Sudah datang ke dunia Bapa itu, yaitu Yesus, ya. Hanya dalam hal ini selama ini tidak pernah secara eksplisit Yesus mengatakan bahwa akulah Bapa itu. Dia tidak mengatakan seperti itu, tapi melihat Dia sama dengan melihat Bapa. Artinya punya integritas yang tinggi. Dituntut kita punya integritas yang tinggi dan pemahaman yang luas agar tidak kita menjadi ragu dan bias. Nah, kemudian tadi dikatakan kebenaran firman. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama, ya, dikatakan bahwa pada mulanya sebelum dunia diciptakan sabda sudah ada. Artinya firman sudah ada. Dan firman ada bersama Allah. Jadi firman itu sendiri ada bersama Allah. Nah, sabda sudah ada, ya, maka sabda ada bersama Allah. Dan sabda sama dengan Allah. Nah, jadi ini jelas, ya. Sabda sama dengan Allah. Yesus sendiri adalah sabda. Nubuat diberikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel, ya, yang pergi ke Maria. Kemarin itu kita sampaikan. Nah, jadi kalau sudah mengetahui bahwa kebenaran firman itu Yesus sama dengan Allah, itulah kebenaran firman yang bisa kita pakai, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kesimpulan kita dalam masalah ini? Nah, jadi kesimpulan kita ada 4. Yang pertama, Yesus sebagai senjata terang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Yesus adalah sebagai roti hidup yang tidak pernah kelaparan dan tidak pernah kehausan apabila sudah meminum dari roti hidup tersebut. Dan itulah yang dikatakan memakai senjata perlengkapan melawan kegelapan, yaitu senjata terang dari Yesus. Yang kedua, Yesus sebagai hidup, kehidupan yang selama-lamanya. Kenapa dikatakan Yesus sebagai kehidupan? Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 35, dikatakan, barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan lagi. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan lagi. Jadi antara lapar dan haus
itu sudah diblok dan tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi karena Yesus sendiri adalah roti hidup. Ya, dia pemilik roti hidup itu. Maka tidak ada lagi yang namanya kelaparan dan kehausan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, bahwa Yesus sebagai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman ini adalah semua nubuat-nubuatnya pasti ditepati. Tidak ada yang tertunda. Semua. Dan firman itu sendiri adalah Allah. Ya. Dan firman berada di dalam diri Allah. Nah, kemudian Allah itu sendiri adalah firman. Kita lihat dari awal penciptaannya, Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, maka ya, terang pun terjadi. Ya, artinya suatu kepastian apa yang disampaikan oleh Allah kepada dunia ini itu selalu menjadi kepastian, dan karena kasih-Nya kekal dan abadi. Kemudian Tuhan juga mengatakan sebagai jalan menuju surga. Ya, dia sebagai jalan menuju surga. Jadi dia jalan firman, ya, kebenaran, dan dikatakan bahwa hidup, artinya akulah jalan, kebenaran, firman, serta kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi tegas. Dalam hal ini Yesus mengatakan tegas, akulah terang, barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dalam ketentraman. Nah, itu jelas. Nah, kemudian di sini dikatakan, akulah jalan menuju Bapa. Tanpa melalui aku tidak yang sampai kepada Bapa. Jadi di sini juga jelas ya, bahwa Yesus adalah sebagai jalan menuju surga. Nah, kemudian perikop hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 52. Tadi sudah kita lihat perikop daripada hari ini, yaitu adalah kuasa Tuhan terhadap dunia ini. Nah, di sini kalau kita melihat perikop ini, ya, dikatakan bahwa raja-raja diturunkannya dari tahta, ya, dan orang yang hina ditinggikan. Jadi raja-raja yang menduduki tahtanya akan diturunkan, ya, dan orang-orang yang hina akan ditinggikan. Nah, kemudian kita lihat di sini ucapan syukur dari Maria setelah dia bertemu dengan Elisabet, istri Zakaria, bahwa ya, yang dibanding oleh Maria, ya, Allah, Yesus adalah Mesias, bahwa yang dikandung oleh Maria adalah
Yesus. Nah, jadi dikatakan tadi, raja-raja diturunkannya dari tahta dan orang hina ditinggikan. Ini adalah merupakan kuasa dari Tuhan untuk melakukan apa saja sepanjang itu menjalankan kasih-Nya kekal dan abadi. Nah, kemudian dengan tangan yang perkasa Ia mencerai-beraikan orang-orang sombong dan mengacak-acak rencana mereka. Jadi orang yang sombong, ia mencerai-beraikan, artinya tidak ada mempersatukan orang sombong, dicerai-beraikan. Karena orangnya juga udah sombong, sulit untuk didekati. Maka Tuhan Allah mengatakan mencerai-beraikan. Nah, kemudian orang-orang yang sombong dan mengacaukan rencana mereka. Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Nah, itulah yang mau kita lihat. Makna perikop ini dan pesan moral perikop ini. Kalau kita melihat tadi bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengangkat mereka yang tertekan dan merendahkan yang sombong. Jadi ini makna daripada perikop ini, bahwa Tuhan berkuasa untuk memiliki kuasa untuk mengangkat mereka yang tertekan dan merendahkan yang sombong. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah Tuhan memiliki kasih dan keadilan yang selalu memperhatikan keadaan manusia. Itulah tindakan yang dibuat oleh Tuhan. Tuhan memiliki kasih dan keadilan yang selalu memperhatikan keadaan manusia, apapun tindakan. Jadi di sini dikatakan memiliki kasih dan keadilan dan memperhatikan keadaan manusia, apapun tindakan manusia itu. Inilah makna daripada perikop ini. Kemudian kita lihat dalam Mazmur 75 ayat 7 Allah adalah hakim, Dia menurunkan yang satu dan meninggikan yang lain. Mazmur 75 ayat 7. Nah, ini adalah sebagai pendukung daripada makna tersebut di atas. Nah, kemudian apa pesan moral dari perikop ini? Pesan moral adalah Tuhan memiliki hati setiap orang dengan pada waktu yang tepat. Ia akan bertindak untuk membenarkan keadaan. Nah, jadi pesan moral, Tuhan melihat hati setiap orang daripada waktu yang tepat. Ia akan bertindak untuk membenarkan keadaan. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita.
tidak pernah terlambat mendengar doa kita. Dan Dia tidak pernah terlambat apa yang mau kita inginkan disampaikan. Jadi Dia melihat hati setiap orang. Dan pada waktu yang tepat Ia akan bertindak untuk membenarkan keadaan. Jadi Tuhan punya hak untuk membenarkan situasi dan menstop semua pergerakan kalau itu dikehendaki oleh Tuhan. Jadi semua yang dikehendaki itu ya dijalankan oleh Tuhan. Nah, kemudian Mazmur 23 ayat 6 ya. Jadi di sini ada sikap kerendahan hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Sikap kerendahan hati ini yang selalu mengandalkan Tuhan ini dibuktikan oleh Raja Daud ya. Raja Daud. Coba kita lihat dalam Mazmur ya, 23 ayat yang ke-6. Apa Mazmur 23 ayat yang ke-6? Daud berkata, kemurahan dan kebajikan ya mengikuti saya seumur hidup. Jadi kebajikan dan kemurahan itu sudah dimiliki oleh Yesus seumur hidup ya. Atau di sini dikatakan tadi Daud ya. Jadi kebajikan dan kemurahan itu ada pada diri saya seumur hidup. Ini kata Daud. Nah, kemudian dikatakan aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebajikan kemurahan ada pada dirinya seumur hidup. Dan dia berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan yang digambarkan oleh Daud adalah dirinya sendiri. Jadi dia selalu menjaga dirinya sebagai bermanfaat sebagai rumah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita, mampukah kita menciptakan diri kita sebagai rumah Tuhan? Kalau kita mampu, maka dikatakan oleh Daud tadi, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Apabila kita sudah menyiapkan diri kita menjadi rumah Tuhan. Itulah yang kita lihat dari bacaan pagi ya pada hari ini, perikop hari ini yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 52 bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan apa saja kepada orang, termasuk menurunkan raja-raja dari takhta dan mengangkat orang yang terhina. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi. Bacaan pagi diambil dari Markus pasal 13 ayat 12 sampai dengan 13. Di sini ditekankan bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kita selama ini. Bagaimana misalnya seorang pendeta yang sudah lama ya menjalani firman Tuhan, apakah itu jaminan bagi dia untuk menjadi pewaris kerajaan surga? Nah, disinilah perlu kita lihat dalam perikop ini nanti ya, bacaan pagi ini, nah, bahwa dikatakan ya, orang akan mengkhianati saudaranya sendiri untuk dibunuh. Nah,
itu pun akan terjadi antara bapa dan anaknya. Anak-anak ya akan ya, membahayakan ibu bapaknya atau melawan ibu bapaknya. Dan ya menguaskan mereka untuk dibunuh. Artinya ada rencana-rencana untuk mencelakakan ayah dan ibunya. Itu terjadi. Ya, terjadi. Nah, kemudian dikatakan oleh Injil Markus, di sini adalah Yesus yang menyampaikannya. Kalian akan dibawa oleh semua orang karena pengikutku, karena mengikuti aku. Jadi karena mengikuti Yesus semua bisa dibawa. Nah, kalau kemarin kita katakan dibawa ke penjara, dibawa kemana-mana, tapi ya, pada saatnya Anda akan berbicara. Disitulah sampaikan kesaksianmu terhadap aku, kata Yesus. Ya. Nah, di sini dikatakan ayat 13 adalah kalian akan dibawa oleh secara orang karena pengikut. Jadi dibawa oleh semua orang karena mengikuti Yesus ya. Tetapi dikatakan orang yang bertahan sampai akhir diselamatkan. Jadi lamanya menjadi pendeta atau menjadi penatua atau menjadi porus atau menjadi paus bukan jaminan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Ya. Tapi yang bertahan sampai akhir itulah pewaris kerajaan surga. Nah, di sini sering kita mendengar bahwa ada kalanya kalau sudah dia menjadi pendeta jaminan masuk surga, itu belum tentu. Belum tentu ya. Karena kalau dia lemah, itu hilang semua. Walaupun misalnya 70 tahun dia berbakti ya sebagai pendeta, penatua ya. Tapi pada akhir hidupnya dia lemah. Itu tidak terjamin lagi, semua itu hilang. Karena dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya apabila kita tidak lemah. Lemah ini adalah tidak lagi mengikuti Tuhan atau keluar dari jalur atau murtad atau keluar gitu. Dia tidak bisa diselamatkan. Jadi yang selamat itu adalah yang bertahan sampai akhir. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Markus ini, apa makna daripada ayat ini? Kalau kita lihat di sini, makna daripada ayat ini adalah akan terjadi ya permusuhan dalam keluarga dan ketidakadilan. Ya. Jadi pembunuhan dan percabulan, ya, dan itulah sebagai tantangan hidup. Jadi akan terjadi permusuhan di dalam hidup kita. Dan juga terjadi penganiayaan karena mengikut Yesus. Nah, yang kedua, pengikut Yesus akan dibenci oleh orang banyak sebagai titik yang paling terendah dalam kehidupan. Nah, jadi kalau sudah sampai dibenci karena mengikut Yesus, itulah karena titik yang paling rendah, karena Yesus adalah Tuhan. Jadi dia sebagai pengikut, ya. Nah, kemudian kita lihat dalam pesan moral, ya, dikatakan yang bertahan sampai akhir dengan menghadapi tantangan akan diselamatkan. Tantangan itu tadi benci, ya,
dicaci maki, tapi kalau dia bertahan sampai akhir, walaupun dibenci tapi tetap mempertahankan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, kemudian walaupun ya jabatan sudah tinggi atau kita sebagai hamba Tuhan, tapi tidak jaminan untuk menjadi pewaris kerajaan surga kalau kita lemah pada akhirnya. Tapi yang bertahan sampai akhir, itulah yang diselamatkan. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai dengan 5. Kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai dengan 5. Kalau kita baca ayat 4, orang miskin ya dihakiminya dengan adil, orang tak berdaya dibelanya, dan juga orang bersalah dihukum atas perintahnya. Jadi di sini jelas Raja Damai, keadilan ditetapkan. Jadi orang miskin ya dihakiminya dengan adil, tidak berat sebelah. Orang tak berdaya dibelanya. Jadi miskin dan tak berdaya itu dihakimi dengan adil dan dibela. Nah, dan juga orang bersalah dihukum atas perintahnya. Ayat 5, ia bertindak dengan adil dan setia dalam segala-galanya. Jadi dia Raja Damai itu, Raja Adil, bertindak ya dengan adil dan setia dalam segala-galanya. Sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Di sini kita lihat makna adalah visi akan kedamaian dan keadilan ya, yang akan datang melalui tokoh yang diurapi. Tokoh yang diurapi itulah Yesus. Jadi visi akan kedamaian dan keadilan yang akan datang melalui tokoh yang diurapi, yaitu Yesus. Dia adalah Raja Adil. Yang kedua, keadilan akan menjadi ikat pinggangnya ya. Jadi keadilan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan menjadi ikat pinggangnya. Nah, jadi keadilan sebagai ikat pinggangnya dan kesetiaan menjadi ikat pinggangnya. Nah, jadi di sini dikatakan ada keadilan dan kesetiaan merupakan ikat pinggangnya. Nah, kita tahu apa faedah daripada ikat pinggang dalam Alkitab. Nah, itu adalah merupakan keselamatan ya, dan yang bisa membuat kita kokoh berdiri dan bisa tegak ya, dan kita menjadi berani ya. Itulah untuk memakai ikat pinggang untuk kita bisa berdiri kokoh, sehingga dikatakan bahwa keadilan akan menjadi ikat pinggangnya. Artinya menjadi ikat pinggang, menjadi yang menjadi pokok baginya keadilan, dan setia menjadi pelengkap daripada keadilan.
yang akan diciptakan. Itulah makna daripada perikop ini. Kemudian sosok yang akan datang yang menegakkan keadilan dan melindungi yang tertindas. Jadi tadi sosok yang diurapi juga Yesus ini juga adalah orang yang melindungi yang tertindas. Jadi menegakkan keadilan dan melindungi yang tertindas. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini dengan adanya Raja Damai yang mengutamakan keadilan? Nah, dalam konteks spiritual ini menunjukkan pentingnya sikap tulus dan bijaksana dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Jadi untuk mendukung semua itu, kita harus bersikap tulus dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus berhikmah, terutama dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga harkat hidup orang-orang lemah di sekitar kita. Apakah ini bisa kita lakukan di sekitar kita? Menjadi the voice from the voiceless. Artinya menyuarakan suara orang yang tidak bersuara. Itulah dikatakan di sini. Menjalankan, memeriksa orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin banyak di daerah kita, dan minta bantuan kepada kita untuk menyampaikan aspirasinya atau untuk membela haknya. Ini adalah merupakan harus kita pegang teguh untuk membuat sikap yang tulus dan bijaksana. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Dimulai tadi bahwa pakailah senjata terang, yaitu Yesus. Nah kemudian yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Nah kemudian kita harus dengan tulus dan bijaksana untuk memberikan uluran tangan kepada orang yang lemah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk meyakinkan kita semakin percaya kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.